rekan-rekan hamba Tuhan, para pendeta-pendeta muda, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, dan jemaat Gereja Pentakosta Indonesia dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat untuk menghadapi situasi sekarang ini, di mana virus corona masih ada, dan tentunya kita harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah agar kita dapat menekan ke tingkat yang terendah tentang penyebaran virus tersebut. Harapan kita seluruh anggota jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia kiranya jangan ada yang terpapar, tetapi sehat dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan sedikit tentang gereja kita awalnya dan sampai sekarang ini secara ringkas. Bapak Ibu sekalian, Gereja Pentakosta Indonesia itu dimulai tahun 1966, tepatnya pada tanggal 23 Juli tahun 1966, dan mengadakan mubes pertama di Kisaran. Nah, adapun para tokoh-tokoh pendiri daripada Gereja Pentakosta di Indonesia itu ada beberapa orang yang saya catat di sini. Pertama adalah Pendeta Evangelis Karl Centuri, dan ini menjadi ketua pertama di Gereja Pentakosta Indonesia. Kemudian nomor 2 ada Pendeta Piseniper dari Kisaran, dan ini merupakan ketua yang kedua di Gereja Pentakosta Indonesia. Yang ketiga ada Pendeta Kasinaga dari Samosir. Yang keempat ada Pendeta MN Tambunan dari Kota Cane. Yang kelima ada Pendeta SM Pengabian dari Siantar. Nah, inilah satu-satunya yang masih hidup pendiri Gereja Pentakosta Indonesia. Kita berdoa agar kiranya Bapak tersebut bisa panjang umur lagi dan sehat-sehat. Kemudian yang keenam ada Pendeta CHR Suburian. Ini dari Tebing Tinggi, Jalan Kartini. Nomor 7 ada Pendeta SK Dabeban. Ini dari Kota Cane. Yang ke-8 ada Pendeta SB Sigalingging. Ini dari Dairi. Nomor 9 ada Pendeta K. Situmpul dari Tarutung. 11 ada Pendeta M. Syanturi dan Pendeta Kasidaga dari Tuba. Nah, di samping ini masih banyak tokoh-tokoh bersama dengan mereka untuk mendeklarasikan atau menjadikan organisasi Gereja Pentakosta di Indonesia. Bapak Ibu, tidaklah perkara mudah untuk mendirikan sebuah organisasi, tentu dengan pengorbanan, dana, pemikiran, dan lain sebagainya. Tetapi kita bersyukur kalau mereka telah memperjuangkan itu demi generasi yang berikutnya, tentunya termasuk kita sendiri. Nah, perkembangan Gereja Pentakosta Indonesia sejak tahun 1966 sampai 1973 termasuk baik, karena memang dalam kurun waktu 7 tahun Gereja Pentakosta Indonesia sudah ada 630 jemaat. Jadi ini berkat penginjilan dan
meresmikan gereja-gereja ini bukan saja hari Minggu, hari-hari biasa. Karena memang GPD pada saat itu ya sangat baiklah, bisa dipandang baik di Sumatera Utara. Karena memang setiap ada tamu-tamu dari luar negeri, apakah itu dari Amerika, dari Belanda, ya kita yang sering menjadi tuan rumah. Ya. Dan yang penterjemah kebaktian-kebaktian di lapangan, KKR-KKR besar, itu pendeta kita, pendeta SM Panggabean yang masih ada sekarang. Ditambah lagi pada waktu itu GPD punya musik tiup yang baik, ya, dan memiliki kantor pusat yang memadai. Saudara, saya kira nggak semua gereja-gereja punya kantor pusat yang memadai, tapi kita punya kantor pusat yang baik. Tapi itu harus kita sadari bahwa itu adalah yang diberikan oleh seorang pendiri sekolah kitab itu, yaitu pendeta Haim Giring dari Amerika Serikat. Dia berkata bahwa sekolah kitab ini saya bangun dan saya ingin yang meneruskan ini adalah orang Batak. Pernah satu kali ada dari Jakarta untuk berusaha supaya yang lain yang memimpin itu, tapi Haim Giring tidak mau. Dan itu sebabnya itu tetap menjadi orang-orang Batak. Kitalah yang dimaksud orang Batak itu di kalangan gereja Pentakosta Indonesia. Nah, kembali kepada perkembangan gereja kita sejak tahun 66 sampai 73, ada 1630. Tetapi pada tahun 1974 ada terjadi kebelut yang tidak terhindarkan, di mana dari kalangan kita itu ada yang berusaha untuk mengalihkan, memiliki sendiri kantor pusat kita itu. Dan gereja kita tidak akan dapat menerima itu. Akhirnya harus masuk ke ranah hukum. Dari Pengadilan Negeri Siantar ke Pengadilan Tinggi Medan sampai ke Mahkamah Agung. 7 tahun itu waktu yang sangat melelahkan. Dan dalam perjuangan itu ya saya sudah melihat sendiri keadaan itu. Dan puji Tuhan, pada tahun 1980 kita dimenangkan oleh Mahkamah Agung dari Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kita harus mensyukuri perjuangan daripada para pendahulu kita. Saya sendiri telah menyaksikan dan melihat keadaan itu, di mana mereka bersusah payah dan kadang kurang tidur untuk memikirkan hal-hal apa yang harus dibuat jawaban-jawaban nanti, karena besok mungkin akan maju ke persidangan. Kemudian juga situasi tidak menguntungkan karena pendanaan tidak cukup, uang dari daerah mandek. Karena memang persoalan itu bukan saja di pusat, sampai ke daerah-daerah. Ada banyak pertikaian di gereja-gereja di daerah. Jadi kita sangat bersyukur kepada mereka karena perjuangan mereka. Dan juga kepada keturunan mereka kita harus menghargai. Karena apa? Karena memang aturan dana jatah daripada anak-anak para pendeta itu dialihkan untuk mengurusi urusan gereja ini. Misalnya aturan mereka bisa minum susu, akhirnya tidak bisa karena dialihkan dana itu untuk urusan-urusan persoalan selama 7 tahun. Nah, mereka membawa beras dari rumah masing-masing, kadang setengah buning atau 2 kalen dan seterusnya. Maksudnya itu menjadi belanja mereka di Siantar. Karena kantor pusat kita itu tuh, karena kita nggak di kantor, apalagi kantor kita sekarang di rumahnya pendeta SM Panggabean. Jadi rumahnya itu
pernah menjadi kantor pusat BPDI selama 7 tahun. Mereka memang terganggu, tapi demi kita generasi berikutnya mereka harus berbuat. Nah sekarang ini kita tinggal menikmati apa yang mereka perjuangkan. Saya bersyukur kalau ada hamba-hamba Tuhan telah bisa hidup dan makan dari pelayanan itu sendiri. Itu adalah berkat perjuangan daripada para pendahulu kita itu. Jadi kita harus hormati, hargai, kita doakan supaya Tuhan berkati sampai kepada keturunannya. Bapak Ibu sekalian, berjalan setelah tahun 80 gereja dimenangkan oleh Mahkamah Agung, tetapi jumlah jemaat sudah turun drastis dari 630 menjadi tinggal 200 jemaat. Jadi 450 ada yang pindah, ada macam-macam lah. Yang bertahan tinggal 200 jemaat. Nah kemudian tahun 80 sampai tahun 90 ya gereja kita boleh dikatakan ya berjalan di tempat karena memang mungkin sudah kelelahan, pendanaan tidak ada lagi, sudah capek kira-kira begitulah selama 10 tahun. Secara ringkas kemudian tahun 90 sampai tahun 2000 pemimpin itu dipegang oleh pendeta Arden Nenggolan. Dan pendeta Arden Nenggolan sangat terbeban dan dia berusaha keras untuk mendokrak ketertinggalan ini dan diadakan penginjilan, dan di situ mulailah bergeliat pertambahan daripada gereja kita bisa mencapai hampir sudah 10 tahun terakhir menjadi bisa 350 lebih kurang. Kemudian tahun 2000 sampai 2005 itu menjadi pimpinan kita adalah pendeta B.O. Hasugian, dan waktu itu disebut bishop karena ada perubahan anggaran dasar rumah tangga. Selama 5 tahun berjalan dengan baik. Kemudian tahun 2005 sampai 2010 pemimpin kita, ketua kita adalah pendeta M. Sinaga dari Mumbai. Juga berjalan dengan baik dan jemaat ada yang bertambah dan sebagainya. Walaupun masih banyak yang harus dilakukan yang belum tercapai. Kemudian tahun 2010 sampai 2020 ini yang pimpinan kita adalah pendeta SM Tapobolon. Nah, itu bersama dengan kami dan saya juga sebagai wakil ketua sampai sekarang ini. Jadi ada banyak hal yang sudah dilakukan, tapi masih banyak lagi yang belum tercapai. Kemungkinan oleh beberapa hal dan keterbatasan dan sebagainya. Nah ini ketertinggalan ini perlu kita kejar bagaimana kita ke depan supaya lebih baik. Nah untuk itulah maka saya telah membuat sejarah gereja secara singkat ini. Memang belum lengkap, tapi minimal dari apa yang ada di dalamnya para generasi muda tahu sekilas tentang berdirinya Gereja Pentakosta di Indonesia, sekaligus untuk tertanam rasa kecintaan terhadap Gereja Pentakosta Indonesia, perjuangan-perjuangan yang berat itu demi kita, ya demi kita. Kalau kita diperhadapkan dalam perjuangan itu, saya kira belum tentu kita bisa berjuang seperti mereka. Tetapi mereka sudah memberikan yang terbaik dan yang merasakan perjuangan beliau itu, para hamba Tuhan itu kita sendiri sekarang ini dan juga kepada generasi-generasi yang berikut. Oleh karena itu, marilah kita bagaimana kita memberikan kontribusi kita untuk kemajuan dan kebaikan Gereja Pentakosta Indonesia. Ya, kita ini memang gereja kita berbeda dengan yang lain. Kalau gereja-gereja lain mungkin dari kota menyerang ke desa, cukup dana, SDM-nya dan sebagainya. Tapi kita tidak. Kita ini banyak di pedesaan pada awalnya, ya kan? Jadi dari desa menuju ke kota. Di desa itu kan banyak keterbatasan, diselimuti berbagai kekurangan, baik ekonomi, baik pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur sampai sekarang ini memang
kita sudah ada di beberapa kota-kota besar. Jadi itu semua perjuangan masing-masing. Kita tak ada sponsor. Karena nggak ada pengusaha kan. Jadi bergerak sendiri, berjuang sendiri. Ya itu sesuatu yang kita syukuri, semangat dari para hamba-hamba Tuhan di GPD ini. Nah kemudian sampai sekarang ini gereja kita baru 495 jemaat. Ini baru, belum sampai kita 500 jemaat. Nah ini menjadi pergumulan kita ke depan. Kalau umur memang kita sudah dianggap dewasa, tetapi karena kemelut yang terjadi itulah yang membuat kita drop. Ya udah, memang sudah kejadian seperti itu. Kita tidak harus menyesali itu lagi, tapi bagaimana kita ke depan supaya lebih baik. Bapak Ibu sekalian, untuk ke depan ini dalam waktu dekat kita akan mengadakan MUBES pada tanggal 10-11 Februari 2021. COG-nya memang bulan Juli yang tahun 2020, tapi situasi COVID-19 membuat ini menjadi terbengkalai atau terundur. Dalam hal ini saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu para gembala sidang, saya merasa terpanggil untuk ikut dalam pemilihan menjadi ketua BPU Gereja Pentakosta Indonesia. Ya barangkali memang banyak keterbatasan, kekurangan di sana sini. Tapi saya yakin kalau memang kerjasama itu ada, kekurangan dan keterbatasan itu boleh tertutupi. Nah itu harapan saya agar kiranya Bapak Ibu sekalian dapat berkenan mendukung saya untuk memimpin GPD 5 tahun ke depan. Maka sudahlah memang seharusnya setiap para calon itu punya program. Memang ada 8 poin yang saya kemukakan, tapi tak bisa saya jelaskan satu persatu karena waktu, ya kan. Jadi hanya garis-garis besar saja. Nanti satu saat akan saya jelaskan secara detail. Tetapi yang pertama adalah tentang visi. Visi saya itu adalah GPD berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu diambil dari Kolose 2 ayat 7. Nah untuk mengisi visi ini ada misi. Yang pertama, GPD menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar. Itu ada dalam Yakobus berkata, hendaklah kau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jadi artinya GPD itu harus hidup di dalam firman itu sendiri. Karena tujuan kita mau ke surga. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Yang kedua, GPD harus tertib, taat kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga GPD ini. Kita harus berjalan melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan kita harus mempedomani ini di setiap langkah dan keputusan yang kita ambil haruslah berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini harus komitmen, kita harus lakukan. Untuk apa ini kita buat kalau memang kita tidak lakukan, ya kan? Jadi harus berpedoman kepada anggaran dasar setiap keputusan. Ya, kalau ada hal-hal yang lain, yaitu di luar dugaan, itu nanti kita rumuskan bersama. Tetapi seluruhnya harus berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kita tidak boleh lari dari sini. Saya sendiri sulit untuk bekerja tanpa berpedoman kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Karenanya kalau mau supaya jangan tergilas dari anggaran dasar, ya jangan melanggar, kan begitu. Mari kita taati. Jadi kalau kita taati, ini tentu perjalanan gereja kita kan baik, teratur. Ya, ini yang mengatur karena memang kita yang membuat ini. Jadi risih rasanya kalau memang kita pimpinan gereja mengambil satu keputusan tanpa menghiraukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi selalu permasalahan timbul di belakang daripada keputusan itu. Kita tidak mau seperti itu. Jadi saya sendiri harus berpedoman kepada sini. Kemudian dari itu ada, saya katakan tadi 8 poin untuk kita kerjakan. Pertama,
bagaimana BPU bekerja secara efektif. Secara ringkas saya katakan bagaimana efektifnya, antara lain ada pembagian tugas ya kan kepada teman-teman, dan ada ruang kerja yang baik dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana tentang pembangunan di kantor pusat. Sekarang ini kan udah kumuh kantor pusat kita karena memang bangunan-bangunan itu bangunan lama ya, bangunan lama. Tapi namun demikian kita berusaha bangunan lama ini kita rawat, kita buat anggaran rutin nanti, walaupun sedikit memperbaiki yang rusak-rusak itu. Misalnya kerusakan jendela atau ada batu terlepas bisa disisip begitu. Jadi tidak semakin melebar. Kemudian kesepakatan kita bersama nanti bagaimana kita membangun bangunan yang baru. Karena lokasi itu kan masih bagus lagi, masih banyak di belakang sana. Oh, ada lagi mau ditimbun di situ. Kalau memang kita sepakat punya dana nanti juga ya, masih banyak tempat dan untuk bangunan-bangunan di situ nanti. Lalu yang ketiga, kita harus menjaga hubungan pengurus pusat atau BPU dengan pengurus wilayah. Ini harus ada koordinasinya, ada kolaborasi, ada komunikasi, ada keserasian, ya, keharmonisan. Karena memang pengurus wilayah itulah perpanjangan tangan daripada BPU. Untuk menjangkau gereja-gereja lokal, ya harus lewat daripada pengurus wilayah. Sekaligus timbal balik bagaimana pengurus wilayah itu memberi kontribusinya, atau seluruh GPD memberi kontribusinya ke pusat. Karena memang kita nggak punya APBD kan, anggaran pendapatan kita tidak ada. Nah, anggaran kita ada di tangan kita semua, di para hamba-hamba Tuhan pengurus wilayah. Nah, jadi ke depan mari semua bertanggung jawab lah, ya kan? Bertanggung jawab, jangan ada yang mogok atau berdiam diri ya sebagai tanggung jawab kita, karena kita melayani itu dilindungi oleh Gereja Pentakosta Indonesia sebagai organisasi. Kita boleh mendapatkan dana, ya banyak juga mendapat dana dari pemerintah, dari pengusaha, dari para donatur ya kan. Kenapa apa kewajiban kita mandek ini perlu kita benahi ke depan supaya gereja kita bisa maju. Kalau tidak memang kita berjalan di tempat. Jadi kita yang membuat kita maju, kita yang membuat kita sukses begitu. Nah, yang berikut yang keempat, pendidikan. Tentang pendidikan kita di gereja kita ada dua kan, ada sekolah kitab, ada STT. Ini harus kita tingkatkan. Secara ringkas saya katakan kita tingkatkan gurunya, ya kan, dosennya, dan kita harus memperdaya apa yang ada pada kita. Artinya kalau memang ada guru-guru yang potensi di kalangan GPD, ya mengapa harus dari luar misalnya. Ya saya bukan berarti tidak mau dari luar, tidak alergi, tapi kalau masih ada, ya ini kita pergunakan supaya terlatih, terbiasa, dan akhirnya menjadi bisa ke taraf nasional dan sebagainya. Jadi kita melatih apa yang ada pada kita. Orang itu juga karena dilatihnya itu, maka bisa keluar dari daerah mereka, sepertinya bisa dipakai orang lain. Demikian juga kita latih, kita beri kesempatan, kita berikan ruang. Sekali dua kali mungkin masih canggung, tapi kemudian kan terbiasa, semakin maju lebih baik. Nah, itu harapan saya. Kita akan tingkatkan ini sehingga bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang kelima ada departemen. Di gereja kita ada 12 departemen yang kita susun dalam anggaran dasar rumah tangga. Ya selama ini memang banyak yang tidak terisi. Ada yang terisi tapi tidak bisa bergerak, ya mungkin berbagai kendala atau mungkin tidak memahami tugas itu atau hal-hal yang lain. Tapi ke depan saya yakin ini harus digerakkan karena ini perangkat daripada BPU, pengurus pusat, untuk menggerakkan seluruhnya di sekolah minggu, kaum muda, kaum ibu, kaum bapak, sosial, hukum, dan 12 itu kita harus hidupkan ya, supaya bergerak. Kalau ini sudah bergerak semua ini, saya kira saya bisa bayangkan situasi gereja kita akan lebih baik, kantor pusat kita akan ramai karena banyak berurusan dan kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi ini harus kita
perdayakan semaksimal mungkin. Yang kemudian nomor 6 ada penginjilan. Ini dari dulu sampai sekarang penginjilan ini nggak boleh terlepas. Kita akan upayakan penginjilan ini lewat KKR besar, KKR lokal dan lain sebagainya. Ada seminar, ada pendalaman Alkitab, ya, dan lain sebagainya, merupakan kegiatan-kegiatan yang baik. Kemudian yang ketujuh ada perekonomian jemaat. Nah, kita bukan cukup hanya khotbah tentang surga, tentang berkat, tentang puasa, tentang mujizat, tapi saya berpikir kita harus memperhatikan perekonomian jemaat. Bagaimana? Karena begini, kalau jemaat itu ekonominya bagus, tentu pemasukan kepada gereja akan lebih bagus. Kalau ekonomi jemaat itu tidak bagus, itu tidak ada yang didapat dari apa yang diberikan kepada gereja. Kalaupun kita katakan, mari kita membangun, padahal anggota jemaat makan pun susah, apa mau dikasih? Jadi makanya saya berpikir, bagaimana meningkatkan perekonomian jemaat ini? Maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan, keterampilan, apakah itu pertanian, perkebunan, peternakan. Salah satu contoh misalnya, nah, bagaimana kalau kita arahkan mereka untuk beternak burung puyuh? Ini pemasarannya bagus sekarang ini, dan pendeta kita sudah ada yang berhasil untuk ini, yang bisa menakar, yang bisa mengajari orang. Nanti kita undang satu dari tiap wilayah untuk kursus atau pelatihan bagaimana beternak burung puyuh. Nah, ketika mereka kembali mempraktekkan, kemudian mereka mengundang dari tiap-tiap jemaat di wilayah itu. Maka dari sekian orang di situ tentu ada yang berbakat untuk beternak seperti itu. Ekonomi mereka akan meningkat. Otomatis pendapatan gereja akan semakin banyak. Itu salah satu contoh. Dan yang lain. Kemudian yang ke-8 adalah bagaimana hubungan gereja terhadap pemerintah dan juga lembaga-lembaga yang lain. Ini harus kita jaga. Mulai dari tingkat pusat dan daerah, kita harus jaga supaya harmonis dan baik hubungan gereja terhadap pemerintah di mana saja ada, dan juga kepada lembaga-lembaga yang lain. Ini secara ringkas saya sampaikan kepada kita yang harus dilakukan. Tidak bisa saya jabarkan secara detail karena waktu. Dan permohonan saya kepada Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya katakan, saya merasa terpanggil dan mau ikut untuk dipilih menjadi ketua BPUGPD. Maka saya minta kepada Bapak Ibu Gembala Sidang yang saya hormati, berkenanlah untuk mendukung saya dan memilih saya, dan kemudian nanti kita akan bekerja sama dengan baik. Jadi semua manusia ada kurangnya, ada lebihnya, tapi kalau ada kerjasama yang baik, semua itu berjalan dengan baik. Ada pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Betapa berat perjuangan atau yang harus kita lakukan, kalau memang bersama-sama ya itu rasanya ringan. Tapi walaupun ringan pekerjaan itu, kalau 1-2 orang yang melakukan, wah itu rasanya berat juga. Jadi makanya bagi saya kerjasama itu harus kita bangun begitu. Saya tidak bisa bekerja sendiri, ya, tidak bisa. Bagaimana? Jadi harus kerjasama. Mari kita bangun kerjasama itu, dan kita semua merasa memiliki bahwa GPD ini adalah kita yang telah diperjuangkan oleh pendahulu kita. Mari kita isi dengan baik, dan biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Nah, selamat menyongsong atau selamat menjelang Mubes tanggal 10-11 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.